Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang akan dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Perempuan Gelas Retak, cerpen karya Kartika Catur Pelita yang terbit di ayobandung.com 15 Januari 2022. Anakmu si Badriah hamil? Tak ada lakinya. Oh, hamil sama mandor pabrik. Mengapa tak digugurin saja sih, Pak? Rosalina alias Tumi Rukini, pelacur yang biasa mangkal di kawasan Terminal Lama di belakang toko Lamode, bicara enteng, seenak udel asal jeplak. Perempuan menor berumur 32 tahun itu menyemburkan asap rokok. Siang kerontang terasa semakin panas. Sambil membuatkan segelas kopi, ia membayangkan sosok Badriah, anak tirinya yang cantik. Cantik tapi bego dan malang. Satpam Toyib ikut menyulut rokok. Kopi baru separuh diteguk. Ia meminta Rosalina memijatnya. Rosalina dengan senang hati melakukannya. Bahkan, ia sengaja memancing gairah Mandor Toyib. Mandor Toyib tergugah dan mengumulinya. Kos-kosan di kawasan belakang pabrik berupa rumah petak berharga sewa murah. Rosalina tinggal di sana setelah kawin siri dengan Toyib, satpam pabrik kayu lapis. Tak apa sebagai istri ketiga demi status. Daripada sebagai begenggek, ia tak memiliki status jelas di kehidupan masyarakat. Para lelaki hanya mengincar tubuh dan kelaminnya. Satpam Toyib beda. Lelaki berumur 50 tahun itu tua tapi masih kuat dan gagah diranjang. Mau menerima kehidupan Rosalina sebagai perempuan jalang. Satpam Toyib pun memberinya izin melacur, bahkan terkadang mengantarnya bekerja. Kandungannya sudah gede, bahaya. Satpam Toyib turut mengembuskan asap rokok usai mereka menuntas gairah. Gumpalan-gumpalan asap menari sebelum kocar-kacir diterjang angin. Mengapa tak bilang aku saat kandungannya masih piyik? Kan bisa dipites, diluntuin. Bebas perkara, tak bikin pusing, gumam Rosalina. Itulah bodohnya ibunya si Widuri. Anak hamil tak tahu. Aneh, anak hamil tak tahu, si Badriah kan tinggal sama-sama. Entah, aku memarahinya habis-habisan. Ibunya Widuri tak terima, mengamuk mengata-ngataiku seperti orang gendeng. Ibunya si kembar tahu kejadian ini. Namanya Lekah, istri kedua Satpam Toyib. Lekah janda tanpa anak yang dinikahi Satpam Toyib dari perkawinan siri. Mereka memiliki sepasang anak kembar bernama Pondar dan Pandir. Rosalina membenci Lekah. Satpam Toyib tahu, tak mungkin istri-istrinya akur. Mungkin hanya istri pertamanya, ibunya Badriah, yang bisa menerima madu-madunya. Meskipun ketika menikahi Lekah dan Rosalina, Satpam Toyib tidak minta izin pada istri pertamanya. Sudah, si Leka menyarankan agar aku menikahkan si Badriah dengan mandor kero itu. Padahal aku tak sudi punya mantu kere. Ibunya Widuri pasti juga tak setuju. Kere. Sudah, Bapak tenang saja, nanti kita pikirkan. Tenang bagaimana? Seminggu lalu istri mandor kero ngelabrak ke rumah ibunya Widuri. Ngamuk dan nusuk si Widuri. Untung saja Widuri selamat. Istri si mandor kero-kere sekarang meringkuk di penjara. Di dalam kamarnya siang-siang Badriah termenung di depan kaca rias. Usai mandi, ia telanjang bulat memandangi dirinya di balik cermin. Lama-lama perutnya semakin tidak rata. Usia kehamilannya menginjak 3 bulan. Sebentar lagi semakin kentara. Orang-orang semakin bergosip buruk tentangnya. Ia sudah menutup telinga. Ia sudah menebalkan perasaan. Tak peduli omongan orang tentang dirinya. Namun pada kenyataannya hatinya terasa sakit dan sakit. Entah, mungkin ini salahnya. Mungkin ia terjebak kasih sayang palsu seperti yang dinasihatkan Mbak Widuri.
Hingga akibat perilakunya, Widuri ditusuk dan nyawanya nyaris tak tertolong. Padahal selama ini Widuri sangat baik. Ia kakak yang baik. Ia melindunginya. Saat ibu memarahinya habis-habisan, Widuri menguatkannya dengan kelembutan hatinya. Ah, ia yang tak tahu membalas budi. Ia yang seolah buta dengan penderitaan ibu selama ini. Ibu yang tersia-sia karena ayah poligami. Mengapa ia malah mengganggu suami orang? Mengapa ia melakukan hal buruk seperti istri muda ayah? Lihatlah mereka yang tak tersentuh pun pada musibah yang dialaminya. Bahkan saat Widuri tertusuk dan dirawat di rumah sakit, tak ada seorang istri muda yang datang. Mereka tak peduli. Mereka malah bersorak senang di atas penderitaannya. Semua ini karena perbuatannya. Seandainya ia bisa menjaga diri, seandainya ia bisa menuruti nasihat asih karibnya, seandainya ia tak terobsesi pada kasih sayang seorang ayah. Bukankah ia sudah memiliki kasih sayang ibu? Mengapa ia mengharap ayah yang watak bukan batu? Watu isa diobati nanging watak dikawa sampai mati. Ayah yang lebih sayang pada istri-istri mudanya. Ayah yang telah tak peduli padanya, mengapa ia selama ini buta? Badriah ingin mengakhiri semua ini. Ia memandang dirinya di dalam cermin. Ia yang cantik. Tapi apa gunanya cantik tapi rusak? Ibarat gelas yang retak dan menunggu untuk pecah. Ia yang sudah tak berguna. Badriah ingin mengakhirinya. Badriah mengambil benda yang disimpan di bawah kolong ranjang. Pil tidur berada dalam kaleng. Badriah menuangkannya di telapak tangan. Ia mulai menghitung. 1, 2, 3, 7. Ia menelan menenggaknya. Mengakhiri hidup, semoga ia bisa mengakhiri segala masalah yang membelenggunya. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal Mbak Widuri, Putri Bayu, Asih, selamat tinggal semuanya. Tok tok tok, Putri mengetuk pintu kamar Badriah. Mbak, buka pintunya, aku bawain makan siang, Mbak Iya. Sepi, tak ada sahutan. Putri kembali mengetuk. Mbak Iya, Mbak Iya. Di dalam kamar tak ada sahutan, sepi. Putri memutar grendel pintu. Pintu tak dikunci, pintu terbuka, kosong. Tak ada Badriah. Badriah pergi kemana? Apakah Badriah minggat karena tak kuat menerima beban hidup? Oh, hamil di luar nikah dan Badriah memilih menyelesaikan masalahnya? Oh, Putri undur dari kamar kakaknya. Setengah berlari ia mendatangi ibu yang sedang di dapur mengiris cabai, bawang, bumbu tumis kangkung. Bu, Mbak Badriah tidak ada di kamarnya. Mbak Badriah minggat. Dasar Badriah bodoh. Apa dia pergi mendatangi si Mandor Kero? Sudah aku bilang, aku tak sudi memiliki menantu Mandor Kero. Badriah hamil, Bu. Apakah dengan mendatangi si Mandor Kero bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana jika Mandor Kero mencelakainya? Banyak terjadi perempuan hamil dibunuh lelaki bajingan saat minta tanggung jawab. Minta dinikahi. Oh, dasar Badriah bodoh. Mana Bayu adikmu? Suruh dia mendatangi pabrik mengabarkan pada Widuri. Putri hendak ke kamar Bayu saat terdengar suara keras tercebur ke sumur. Ibu menarik tangan kuat-kuat Putri. Dasar Badriah dungu. Ibu dan anak berlari ke sumur belakang rumah. Mereka celingak-celinguk ke dalam sumur, mencari sosok Badriah yang mereka duga bunuh diri mencebur di sumur. Di pinggir sumur tergeletak sepasang sandal milik Badriah. Ibu ingin menjerit sekuat-kuatnya. Putri berlarian meminta tolong tetangga. Mbak Yuku Badriah bunuh diri nyebur sumur. Lapor Putri. Tetangga berdatangan, membawa tangga, tali, senter. Sumur lumayan dalam, puluhan meter, dan mereka kebingungan menyenteri kedalaman sumur. Ada yang bersiap memasuki sumur saat dari rimbun kebun ketela di pinggir sumur muncul sosok perempuan hamil. Badriah? Orang-orang saling pandang, kebingungan.
Putri menangis, ibu menghampiri Badriah menjambak rambutnya. Apa yang barusan kue lakukan bodoh? Dasar perempuan dungu. Pancen kue iki luwih goblok timbang lonte-lontene. Bojo nome pakanmu. Orang-orang melerainya. Aku sangat bingung, Bu. Aku tadi niat mau bunuh diri. Aku akan menusuk tubuhku dengan gunting. Tapi aku takut darah. Aku mau bunuh diri minum obat tidur. Tapi minum obat pusing kepala pun harus kugerus pilnya. Aku tadi mau bunuh diri nyebur sumur. Tapi aku tak bisa berenang, aku takut mati. Aku bingung. Aku tadi melihat batu besar, aku angkat dan ceburkan ke dalam sumur. Kota Ukir 8 Januari 2022. Kartika Catur Pelita, prosa dan puisinya dimuat di puluhan media cetak dan lokal, diantaranya Suara Pembaruan, Suara Merdeka, Nova, Kartini, Republika, Kompas, Media Indonesia, suaramuria.com, Solo Pos, Bangka Pos, Kedaulatan Rakyat, bukunya yang sudah terbit, Perjaka, Balada Orang-orang Tercinta, Perempuan yang Ngidam Buah Nangka, founder dan mentor komunitas Akademi Menulis Jepara, AMJ.